Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal terkait tentang tugas saya di calon guru penggerak angkatan 9 ini, tentang tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan terhadap pimpinan dalam suatu sekolah, Bapak. Yang pertama, Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Terima kasih Pak Wanda. Saya akan mencoba untuk menjawabnya. Selama ini saya melihat tentang kasus-kasus tersebut adalah dengan cara melihat bagaimana sikap, sifat dan guru tersebut dalam menjalankan tugas. Dan insya Allah memang rata-rata guru di SMA Negeri 1 tempat saya itu sikap, sifatnya itu bagus. Jadi untuk dilematika moral ini hanya beberapa orang guru yang perlu bimbingan dan tuntunan saja. Saya rasa demikian. Baik Bapak, kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. Baik Pak Wanda. Jadi karena ini adalah sama-sama benar dan sama-sama punya kepentingan yang penting sama. Jadi yang pertama saya melihat yang terpenting daripada kedua kasus itu yang akan kita utamakan dulu. Karena setiap kita menyelesaikan masalah kita harus lihat dulu bobotnya, baik itu tentang kepentingannya yang bermanfaat yang lebih besar daripada kepentingan yang lainnya. Sehingga dari kedua itu bisa kita ambil kesimpulan yang terpenting dulu yang harus kita utamakan, baru selanjutnya yang keduanya. Saya rasa demikian. Ya Pak, berarti dalam pengambilan keputusan harus kita lihat dulu mana yang lebih penting, Bapak. Ya, betul. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah dalam prosedurnya ya yang pertama saya panggil guru tersebut untuk berdiskusi tentang apa permasalahannya dan bagaimana untuk menyelesaikannya. Apakah itu penting atau tidak penting? Kalau itu memang penting kita selesaikan dengan secepatnya. Kalau itu tidak penting kita akan selesaikan itu hal yang berikutnya. Saya rasa demikian. Baik, Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika, Pak? Saya selalu mengutamakan dengan musyawarah dan mufakat. Saya akan memanggil guru tersebut untuk kita selesaikan dengan cara sebaik-baiknya. Dan dengan demikian kita akan bisa memahami tentang guru tersebut apa problem dan permasalahannya, sehingga kita akan mencari solusi yang terbaik sehingga tidak ada timbul rasa kebencian ataupun rasa tidak suka di antara kepala sekolah dengan guru. Saya rasa utamanya adalah musyawarah dan mufakat. Baik Bapak, setiap keputusan Bapak ambil sudah terlihat oleh kami, Bapak selalu bermusyawarah dengan kami, Pak. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika, Pak? Ya, ada beberapa hal kadang-kadang guru itu karena faktor jarak antara SMA 1 ke sekolah ini kan jauh ya. Jadi itu kita harus bisa memahaminya. Selama itu bisa kita maklumin, itu akan kita maklumin, asalkan mereka semua masih punya niat untuk memberikan yang terbaik untuk sekolah kita. Jadi setiap sekolah itu punya permasalahan masing-masing. Makanya lah saya selalu mengutamakan musyawarah dan mufakat untuk mengetahui apa permasalahannya sehingga kita bisa mengambil solusi yang terbaik terhadap permasalahan tersebut. Saya rasa demikian. Benar Bapak. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, Pak? Kalau jadwal itu tidak ada.
Nah, jadwal khusus itu tidak ada karena prinsip saya adalah bila ada suatu permasalahan itu harus kita selesaikan secepatnya. Jadi tidak perlu kita buat jadwal lagi. Jadi misalnya hari ini ada permasalahan ini, kita panggil guru tersebut, kita selesaikan dengan musyawarah dan mufakat untuk mencari apa permasalahannya, kita langsung selesaikan dan saya tidak akan menunda-nundanya. Jadi jadwal khusus itu tidak ada. Begitu ada permasalahan kita selesaikan terus. Saya rasa demikian, Pak. Iya, Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada rata-rata guru di sini mau membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, khususnya yang guru-guru yang sudah senior itu saya selalu bertanya kepada mereka bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan ini dengan sebaik-baiknya. Dan rata-rata guru di SMA 1 Berlulu saya ini mau bekerja sama dengan kepala sekolah. Rasa mungkin. Baik Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan terhadap kami, kemudian pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pelajaran yang terpenting adalah setiap suatu permasalahan ataupun ada kasus itu akan bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya apabila kita bicarakan secara baik-baik dan kita selesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Saya rasa intinya adalah di musyawarah dan mufakat itu saja. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk saya ke depannya dalam pendidikan guru penggerak dan dapat saya terapkan di sekolah ini nantinya Pak. Ya, terima kasih Pak Wanda, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Timar Wanda. Saya dari SMA Negeri 1 Gunung Pasir. Saya merupakan adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Aceh Utara. Boleh izin sebentar untuk waktunya Ibu? Silakan. Ya. Ini ada beberapa permasalahan tentang kami ada tugas dari demonstrasi kontekstual mewawancari para sekolah, menanyakan tentang permasalahan yang ada di sekolah, tentang bagaimana cara Ibu mengambilkan sesuatu keputusan. Yang pertama, Ibu kan selama ini bagaimana cara Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Ya, baik Bapak, tentunya saya akan melihat dulu apakah itu bujukan moral ataukah itu dilema etika. Nah, sama-sama kita ketahui, yaitu kalau bujukan moral itu kan bertentangan dengan hukum, ya kan? Kemudian juga kalau dilema etika itu benar melawan benar. Nah, di sini yang paling sulit mungkin saya ambil keputusan dilema etika karena itu benar melawan benar, ya kan? Kalau mungkin kasus hukum kita sudah ada yang menghandle, ya kan? Itu Pak. Ya. Benar Ibu, berarti kita di sini sebelum kita mengambil suatu keputusan kita harus identifikasi dulu permasalahan yang ada itu yang kita hadapi seperti apa ya. Baik Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu atau sama-sama terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, saya selalu menimbang secara matang dengan tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, serta mengidentifikasi, serta dalam hal ini tidak saling keputusan yang saya ambil itu tidak saling merugikan kedua belah pihak. Benar Ibu, jadi kita harus seorang pemimpin harus menimbang dulu dalam mengambilkan suatu keputusan agar tidak merugikan salah satu pihak Ibu. Benar. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Ibu? Ya, yang biasa saya lakukan, saya melihat permasalahannya seperti apa. Kemudian juga saya biasanya saya melakukan working ya bersama guru tersebut. Kemudian saya juga selalu berkolaborasi. Artinya di sini saya selalu membuka diskusi bersama warga sekolah setiap melakukan keputusan dan menimbang bersama-sama terhadap keputusan yang kita ambil. Benar Ibu, kita harus selalu berkolaborasi dengan
dengan bawaan tentang keputusan yang akan diambil ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, saya menganalisis ya kasusnya serta solusi dengan tetap menyesuaikan norma dan aturan yang berlaku. Nah, dengan tetap mengajukan keputusannya. Jadi semua keputusan itu seperti yang saya katakan tadi tidak merugikan salah satu. Juga kepentingan tersebut berpusat kepada murid ya, berpihak kepada murid. Karena tuntutan sekarang adalah semua yang akan diperlukan harus berpihak pada murid. Bermuaranya tujuan akhirnya itu ke siswa. Benar Ibu. Apa yang kita lakukan sekarang akhirnya ke siswa. Benar Ibu. Peningkatannya. Benar Ibu. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika? Nah, tantangannya adalah saya harus bisa ya mengambil keputusan yang dilema etika yang benar sama benar. Kemudian hal ini mungkin sangat sulit saya ambil karena kenapa? Benar melawan benar, tidak ada yang salah. Iya. Tetapi dalam hal ini saya harus mengambil keputusan itu dapat menguntungkan kedua belah pihak. Itu kadang-kadang rasa empati yang saya miliki ini kasih sayang juga ya, kasih sayang. Kadang-kadang seperti kasus beberapa hari ini ada seorang guru itu yang sering datang terlambat, misalnya kan saya alami itu yang sering datang terlambat. Tapi dalam minggu ini saja, minggu yang kemarin itu dia nggak terlambat. Kenapa dia terlambat? Saya lakukan coaching, ternyata permasalahan yang dihadapi karena di jalan itu sepi. Karena sekarang karena di masalah begal. Nah itu menjadi permasalahan. Tapi di satu sisi lain, siswa itu bermasalah ini. Nah itu yang dapat memberikan siswa kan di sini. Jadi keputusan yang saya ambil itu harus berpihak kepada murid, kemudian tidak merugikan diri ini. Jadi setiap kasus yang ada itu kita harus berat dalam mengambil keputusan itu. Benar sekali. Bahasa empatnya kadang-kadang bahasa sayang. Kebijakan. Nah ini di luar daripada aturan. Nah aturannya jam 7 sudah ada di sini, sudah ada di siswa. Tetapi terkadang aturan itu harus kita tepis karena itu tadi kebijakan. Nah itu. Benar sekali yang disampaikan, saya sangat setuju apa yang disampaikan. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah data kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu ada langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya, Bu? Atau bentuk prosedur seperti apa yang sudah dijalankan? Iya, biasanya jadi pada saat saya mengambil keputusan itu saya melihat dulu kasusnya seperti apa. Misalnya ini kasus urgent yang harus bisa ditangani segera. Misalnya seperti moral yang hukum ya, hukum. Nah ini harus harus urgent kita tangani. Kemudian yang yang tidak bersifat urgent mungkin bisa kita sesuaikan, kita diskusikan, musyawarahkan dengan keluarga sekolah. Tergantung dari permasalahannya apa. Berat, apakah ringan itu seperti itu. Kalau berat itu akan urgent. Tetapi kalau misalnya ringan ya kita sesuaikan dengan permasalahan. Berarti tergantung permasalahannya yang kita hadapi. Kalau misalnya permasalahan itu sangat berat, harus langsung tanpa perlu menyusun jadwal lagi. Betul. Kemudian Ibu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi saya dalam pengambilan keputusan itu tidak terlepas ya. Suatu komunitas itu tidak terlepas daripada seluruh warganya. Nah, di sini kita saling berkolaborasi, itu nggak pernah terlepas. Kita nggak bekerja sendiri. Nah, tanpa warga sekolah saya nggak bisa berdiri di sini. Jadi saya membutuhkan dukungan dari warga sekolah saya.
itu yang menjadi kekuatan ya di ide saya itu. Iya. Nah, sumber kekuatan itu adalah warga sekolah saya yang bisa bekerja sama dengan saya gitu Kak untuk mencapai suatu tujuan yang berpihak pada murid. Saya dapat ambil intisari dari yang barusan Ibu sampaikan bahwa di sini yang paling penting adalah berkolaborasi, kerjasama dengan rekan supaya tercapai apa yang kita cita-citakan ya. Saling mendukung. Saling mendukung. Ya. Kemudian dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya, pada saat saya mengalami permasalahan dilema etika itu yang menjadi pembelajaran ya, yang menjadi pembelajaran saya yaitu saya selalu mengambil keputusan yang berpihak kepada anak. Artinya di sini tentunya ya muaranya ke siswa. Nah, jadi di sini dalam pengambilan keputusan yang saya lakukan tidak memihak ke si ini benar, si itu benar, tetapi apa yang saya lakukan berpihak tidak merugikan salah satu pihak. Nah di sini keputusan terbaik di antara terbaik itu, jadi tidak ada yang dirugikan. Nah bisa bahagia ya kan, satu komunitas itu kita senangnya komunitas yang sehat. Nah senyum sama senyum, bahagia sama bahagia kita rasakan bersama itu. Benar, Ibu. Berarti sangat luar biasa yang Ibu sampaikan terhadap permasalahan, kemudian pembelajaran yang Ibu alami dalam mengambil keputusan itu harus saling menguntungkan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, kemudian harus saling sama-sama bahagia dalam pengambilan keputusan. Iya. Hasilnya itu harus bahagia gitu. Iya. Nanti hasilnya kalau cemburut kan motivasinya buruk, Iya. turun ya Pak ya. Nah, apalagi gurunya selalu harus kita kasih motivasi dalam bekerja. Iya. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu. Terima kasih. Semoga ini menjadi pembelajaran juga bagi saya ke depannya dalam menjadi pemimpin dalam pembelajaran terhadap cara-cara Ibu dalam menghadapi dilema etika, kemudian atau bujukan moral itu seperti apa, dan jadi pembelajaran bagi saya ke depannya ini. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak, sukses ya Pak ya. Iya, Bu. Oke.